Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sistem Tarif Parkir Sederhana. Di sini kami memiliki 3 kelas dengan package yang sama, yaitu package penjualan. Yang pertama ada kelas utama. Di dalam kelas utama terdapat inheritance, lalu di bawahnya itu terdapat codingan untuk mengatur font. Lalu pada baris ke-38 ada private void dan di bawahnya ada codingan untuk mengatur font dan teks. Pada baris ke-198 terdapat most event, yes no option. Nanti akan muncul pilihan apakah kita akan melanjutkan ke kelas selanjutnya atau tidak. Lalu pada baris ke-207 terdapat most event lagi. Pada layout ini adalah layout pertama pada sistem tarif parkir sederhana. Di sini saya akan menjelaskan kelas login. Pada kelas login ini terdapat inheritance yang nantinya dapat menurunkan properti dan metode-metode lain. Lalu pada nomor 39 terdapat private void yang terdapat coding yang nantinya untuk memberikan ukuran, warna, dan background, dan juga label untuk memasukkan username dan password, serta untuk menampilkan button. Button tersebut terdapat login dan cancel. Di kelas ini pun terdapat fungsi untuk menampilkan icon dan gambar. Lalu pada bagian ini menggunakan fungsi if else. Di sini digunakan untuk apabila terdapat kesalahan dalam masukkan username, password, ataupun keduanya. Seperti contohnya apabila Anda salah memasukkan username akan menampilkan pesan Anda belum memasukkan username. Apabila salah masukkan password atau belum memasukkan password, maka akan ditampilkan Anda belum memasukkan password. Terdapat juga fungsi else yang apabila username atau password tidak sesuai dengan program, maka akan ditampilkan pesan username atau password tidak sesuai. Pada nomor 200 terdapat public static void main string args, yaitu untuk menampilkan nanti hasil runningnya. Berikut merupakan tampilan hasil running atau program dari kelas login. Pada kelas login menampilkan username, password, button cancel, dan button login. Selanjutnya kita beralih pada kelas penjualan. Pada kelas penjualan terdapat inheritance yang dapat menurunkan properti serta metode yang dimiliki pada kelas lain. Konsep ini membuat sebuah struktur kelas dalam kode program, dan di bawah inheritance ini terdapat codingan-codingan untuk mengatur font serta ukuran yang akan ditampilkan. Pada baris ke-41 terdapat private void. Pada private void hanya dapat diakses pada metode-metode dalam kelas yang sama. Di bawahnya ada new yang berarti menambahkan dan img icon yang berarti memberi icon. Pada bagian ini berfungsi untuk mengatur font serta teks
yang ada pada label tertera, seperti tulisan Solo Paragon, nama kendaraan, tarif, durasi parkir, total tarif, jumlah bayar, serta kembali. Sedangkan pada bagian ini akan muncul tulisan exit dan kode yang akan menampilkan kode kendaraan, hitung, serta tarif parkir. Pada bagian ini akan menampilkan kodingan-kodingan yang akan memunculkan tulisan yang tertera, serta image-image yang digunakan pada gambar. Pada baris ke-341 ada private void yang berisikan action event. Pada bagian tersebut juga menggunakan konsep if-else. Pada bagian ini, jika kode yang dipilih K001, maka muncul motor dengan harga 2.000. Dan jika tidak kode 001, maka akan muncul mobil dengan harga 5.000. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat private void action event, serta selanjutnya action event lagi. Action event sendiri akan terjadi apabila elemen seperti tombol dikenai suatu action seperti diklik. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat metode main seperti try, for, if, serta catch. Untuk menangani error yang ada, digunakan statement try catch. Bagian ini merupakan kelanjutan dari codingan sebelumnya, sehingga hasil codingan tadi bisa di-run. Berikut merupakan tampilan dari kelas penjualan. Pada bagian atas terdapat tulisan Solo Paragon dengan disusul tarif pembayaran. Di bawahnya kita bisa menentukan kode kendaraan. Di sini kita bisa memilih dua kode kendaraan, antara K001 dan K002. Selanjutnya ada bagian tarif serta durasi parkir. Dengan otomatis semua data yang dimasukkan akan terhitung jika diklik tombol hitung. Di bawahnya ada total tarif serta jumlah bayar, dan kembali jika jumlah uang berlebih. Serta terdapat tombol reset untuk mengulang dan exit untuk keluar dan menutup. Kita akan melakukan demo dari aplikasi sistem parkir yang sudah kita buat. Kita mulai dari kelas utama .java. Tampilan ini merupakan tampilan awal dari aplikasi pembayaran parkir. Di sini terdapat dua menu, yaitu menu masuk dan menu keluar. Jika kita mengeklik menu keluar, maka terdapat konfirmasi keluar. Apakah Anda yakin akan keluar? Jika ya, maka sistem akan keluar. Jika tidak, maka tetap di halaman. Jika kita mengeklik menu masuk, maka kita akan diarahkan ke input username dan input password. Nah, jika kita terjadi kesalahan dalam input username dan input password, maka terdapat pesan, yaitu username atau password tidak sesuai. Jika username dan password sudah sesuai, maka kita akan diarahkan ke menu selanjutnya, yaitu Solo Paragon tarif parkir. Di sini terdapat kode kendaraan, yaitu dua kode. Yang pertama K001 dan K002. Jika kita memilih K001, maka nama kendaraan akan otomatis terisi motor dan tarif akan terisi 2.000. Durasi parkir misal saja 3. Kita hitung akan menghasilkan total tarif sebesar 6.000. Total tarif ini dihasilkan dari perkalian antara tarif dengan durasi parkir. Kemudian jumlah bayar misal saja 10.000. Kita hitung, maka akan memperoleh kembalian senilai 4.000. Kembalian ini didapat dari
jumlah bayar dikurangkan dengan total tarif sehingga menghasilkan kembalian dengan sebesar 4.000. Jika kita ingin mengulangi penghitungan pembayaran parkir, maka kita bisa mengeklik yang ada di bawah ini. Kemudian kita coba pilih yang K002. Otomatis nama kendaraan akan terisi mobil dan tarif akan terisi 5.000. Durasi parkir misal kita isi 3. Kemudian kita hitung, akan menghasilkan total tarif 15.000. Kemudian jumlah bayar misal saja 20.000. Kita hitung, kemudian akan menghasilkan nilai kembali yaitu 5.000. Setelah kita selesai menghitung, maka kita bisa keluar dari sistem ini dengan menekan atau mengeklik keluar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat salah-salah kata dalam penyampaian materi atau dalam demo, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.